Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan terangkan bagaimana cara penggunaan buku nilai digital untuk kelompok SMP. Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh guru adalah pengaturan bobot nilai tengah semester dan nilai semester. Tentunya, pembobotan ini harus merujuk kepada standar yang digunakan oleh sekolah masing-masing. Nah, sekarang kita mulai tahapan pekerjaan terhadap buku nilai digital ini. Langkah pertama, Bapak Ibu silakan isi data umum sesuai dengan identitas Bapak Ibu, nama, NIP, ya. Kemudian mata pelajaran. Seandainya Bapak Ibu mengajar lebih dari satu mata pelajaran, silahkan klik di sini untuk menambah input mata pelajaran. Oke. Kemudian semester dan tempat tanggal rapor silahkan sesuaikan sendiri. Step kedua, Bapak Ibu isi data kelas. Nah, silahkan isi kelas berapa saja yang Bapak Ibu ajar, kemudian berapa KBM yang digunakan. Contoh, saya bikin KBM-nya 85. Otomatis semua berganti menjadi 85. Kemudian mata pelajaran, ya, kalau seandainya Bapak Ibu ingin sesuaikan, silahkan disesuaikan. Kelas 11.4 misalnya ngajar bahasa Inggris, ya. Kemudian kelas 9.7 ngajar bahasa Inggris, ya. Kemudian kelas 9.4 ngajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira seperti itu. Kita langsung masuk pada step berikutnya, data siswa. Dan untuk data siswa ini Bapak Ibu tinggal copy paste saja data yang disediakan oleh guru wakil kurikulum atau tata usaha nantinya. Kemudian kita masuk pada step yang ketiga, input data nilai. Di sini kita coba untuk kelas 91. Nah, kira-kira seperti ini model tabel penilaian untuk buku nilai digital kita. Mulai dari pengetahuan, keterampilan, kemudian di sini ada sebuah tambahan sikap. Untuk apa guna ini, ya? Sikap kita gunakan, penilaian sikap ini kita gunakan untuk mencari nilai sikap dan spiritual, ya, secara otomatis. Ya, jadi untuk program Wallace nanti kita sediakan dua tipe sikap. Yang pertama otomatis, yang kedua manual. Ya. Ini salah satu kelebihan yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah kita lihat ada isian data kompetensi dasar. Ya, Bapak Ibu tinggal isikan saja nanti KD dan KI berdasarkan nilai harian. Ya, misalnya ada 3 nilai harian, Bapak isi 3 untuk KI atau KD-nya. Seandainya 2, silakan diisi 2. Sekarang kita praktekkan langsung. Untuk siswa pertama Ahmad Dahlan, saya kasih nilai tugasnya 80, 90, 95. Oke, kemudian untuk nilai hariannya saya kasih nilai 90, 95, kemudian 75. Sedangkan siswa yang kedua, Berliana, saya kasih nilai 90 dan 95. Ya. Kemudian nilai hariannya kita kasih 90, kemudian 95 dan 9. Oke, kita kasih nilai 80 saja. Nah, otomatis nilainya sudah dijumlahkan. Ya, mulai dari rata sampai nilai mid dan nilai semester. Untuk lebih lengkapnya kita kasih nilai UAS dan UTS-nya. Nah, sekarang didapat hasil akhir nilai mid dan nilai semester untuk pengetahuan. Nah, bagaimana untuk deskripsi, ya? Deskripsi Bapak Ibu isi, ya, isian kompetensi dasar berdasarkan jumlah nilai harian. Berarti ada 3 nilai harian, Bapak Ibu harus memasukkan 3 KI atau KD-nya. Untuk mata pelajaran kita sekarang bahasa Indonesia, jadi kita isi KI pertama membaca misalnya secara EYD. Ya, ini hanya sekedar sampel saja. Yang kedua, mengenal berbagai majas dalam bahasa Indonesia. Oke, yang ketiga, beda kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke.
Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Kembali ke menu home. Perhatikan, untuk nilai semester sudah muncul otomatis di sini ya, untuk kelas 91 tadi. Kemudian untuk nilai tengah semesternya juga udah muncul otomatis ya. Deskripsi gimana? Nah, perhatikan. Untuk Ahmad Dahlan, deskripsi pengetahuannya sangat menonjol pada membaca secara IED dan perlu meningkatkan beda kalimat aktif dan kalimat pasif. Untuk Briana sangat menonjol pada sama ya. Nah, bagaimana kalau nilainya kita bedakan? Seandainya Berliana pada KI 1 dia dapat 78 ya. Sementara Ahmad Dahlan di sini cuma dapat 60. Gimana hasilnya? Kita lihat. Deskripsinya sangat menonjol pada membaca IED dan perlu meningkatkan mengenal berbagai majas dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah dibedakan mana yang kalimat motivasi dan mana kalimat aktif. Ya, mana kalimat positif dan mana kalimat motivasinya sesuai dengan nilai peserta didik Bapak Ibu. Kemudian untuk Berliana sangat menonjol pada mengenal berbagai majas dalam bahasa Indonesia dan perlu meningkatkan pada membaca EYD secara EYD. Nah, lihat. Ini adalah salah satu keunggulan utama kami yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu ya. Di mana program kami desain sesuai dengan Juknis Kurikulum 2013 berdasarkan Permen nomor 53 tahun 2015 ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan bagaimana membuat kalimat positif, bagaimana cara membuat kalimat motivasi sesuai dengan anjuran Juknis tadi. Untuk kasus ketiga kita coba seandainya nilai siswa Bapak Ibu sama semua. 90, 90, 90. Nah, dia akan mengambil 2 saja untuk deskripsi untuk mengingat jumlah kolom nantinya. Jadi kita singkat saja. Sangat menonjol pada membaca secara IED dan sangat menonjol pada mengenal berbagai majas dalam bahasa Indonesia. Jadi kita cukup memasukkan 2 deskripsi KI saja. Ini untuk mengingat space tabel atau kolom di pada halaman rapor nantinya. Seandainya ada request masukkan aja semua, nggak masalah, kami masukkan. Cuman halaman rapornya nanti akan semakin banyak. Nah, saya rasa cukup seperti ini sudah mewakili hasil pencapaian peserta didik Bapak Ibu. Kita lihat sudah ya. Kemudian untuk nilai keterampilan, ya cara kerjanya hampir sama. Masukkan nilai kemudian bikin deskripsi di bawah, akan muncul nanti. Contoh saya masukkan dulu untuk praktek ya. 80-90. Dia mengambil nilai optimum praktek 90. Jadi nilai optimum itu maksudnya seperti itu. Mengambil optimum dari masing-masing aspek praktek, portofolio, proyek, dan produk. Mengenai hasilnya tetap nilai rata nantinya. Ya, kita bikin. Untuk bahasa Indonesia adalah drama. Ya, praktek drama Malin Kundang ini misalnya. Yang kedua, prakteknya membaca puisi dengan intonasi. Oke. Ya, kita perhatikan. Berarti praktek yang diambil adalah yang kedua, nilai 90. KI kedua apa? Membaca puisi dengan intonasi. Kita lihat hasilnya. Deskripsi. Sangat menonjol pada membaca puisi dengan intonasi dan perlu meningkatkan praktek drama Malin Kundang. Lihat Bapak Ibu, ya sudah otomatis. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan apa itu kalimat positif dan apa itu kalimat motivasi. Ya, sederhana sekali. Saya pikir cukup sampai di sana penjelasannya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.